Nah, jadi ketika ular berbisa itu dia tidak punya sisik. Ada nggak sih negara-negara yang memperhatikan banget gitu untuk ekosistem hewan-hewan liar? Kita harus gini-gini. Lihat, cok. Buat orang-orang awam yang sampai binatang berbisa itu sampai ke mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Asik, welcome di Denny Cager TV. Nih, sekarang pas banget nih. Tadi kita habis collab sama Irfan, sama Arbi juga ya. Kita ngebahas tentang piaraan-piaraan baru gue. Keren banget lu. Gue terakhir kesini tuh setengah tahun yang lalu lah. Pas datang sini udah expert. Wih. Koleksinya makin mantap, gila. Setelah gue hina-hina sekarang. Tapi bener, suka hewan itu nagih Terus ya. Iya, Satu tambah satu lagi sama ada jenis lain tambah lagi ya. itu dia. Terpenuh lah lama-lama. Nah, yang awal gue rasain kucing waktu pertukan gue cuma pengen baru punya satu yang main kunci bubu. Nah, setelah ngobrol sama Evan bla 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 bla, akhirnya gue mulai kenal yang lain. Yang 3 gue ceritain yang mati itu kan lu nggak lihat sama sekali. Dan ini waktu itu belum ada. Betul. Nah. Tiba-tiba gue lihat Instagram dan YouTube dia. Hah, kok dia ke ular? Terus sebenarnya keren-keren lagi. Ya udah, Biasanya gue keren. tergerak untuk datang sini. Dan keren-keren ya, Bi. Arbi ini anak reptil. Nah, Abi ini tahu banget tentang ular ya, Bi. Nah, Bi, kemarin nih ada sebenarnya yang pengen banget gue tanyain. Gue baca artikel ada beberapa anak kecil mainin ular dan ternyata itu ular berbahaya. Katanya salah satu keluarganya bilang juga katanya dia sering ngeliat YouTube. Nah, itu fenomena itu gimana sih tuh? Sebenarnya kan yang dikasih tahu teman-teman YouTuber juga kadang tuh bagaimana cara menghindari, Iya. bagaimana cara membedakan berbahaya atau enggak Betul. gitu. Ternyata masih banyak yang salah kaprah juga ya. Masih banyak. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa nyalahin YouTuber juga. Salah satunya gue juga kan main ular. Setuju Di channel ya. Karena kan pada prinsipnya teman-teman itu hobi dan mengedukasi sih gue lihat. Dan ada selalu peringatan jangan ditiru. Iya, gede tulisannya. Ini Iya, bisa mematikan sampai ada tulisan, adlibs juga. Ya gitu, kadang-kadang kan orang pengen seperti gampang. Padahal itu tuh sulit sekali, itu by pengalaman. Kayak misal Panji lah. Iya, Panji. Panji tuh dari kelas 2 SD dia udah mengenal ular. Iya. Jadi tingkat refleksinya aja Udah bagus. Iya, udah bagus. Jadi Arbi yang main reptil aja mungkin refleksinya sama Panji jauh Iya, ya. bagusan Panji lah Si Panji refleks. tuh yang tahu ular itu akan kemana gitu. Nah akhirnya anak-anak kecil lihat, ih pengen kayak gitu, nggak bisa. Bisa berapa tahun dia melewati itu. Jam Iya, terbang iya. ya, jam terbang ya. Benar. Berarti intinya juga tetap harus didampingi ya. Benar adik-adik. banget. Ya, makanya sebetulnya kan si channel-channel juga ada yang khusus untuk anak-anak, Iya. yang khusus untuk dewasa, dan biasanya sih kalau YouTuber yang khusus binatang itu tidak diperuntukkan untuk anak-anak Iya, juga. kita kunci kok untuk dewasa. Sebetulnya. Sebenarnya harusnya tuh anak-anak nggak bisa ngelihat Harusnya nggak Iya, bisa. apalagi ya binatang-binatang yang bahaya, itu Iya. nggak boleh lihat. Makanya dia sampai bisa lihat harusnya orang tuanya mendampingi. Karena gue juga punya anak. Gue juga punya anak. Setuju. Kan kita juga milih-milih Benar. tayangan mana yang bisa dia tonton. Benar. Nah, kalau kayak gini nih aman kan, Mbak? Ini Aman, kalau misalnya gini kan kita tampil nih tidak berbisa ya. Tapi anak kecil kan kalau nemu depan rumah bisa tetap mencontoh. Iya, dia nggak tahu. Itu yang serem. Gitu. Nah, Benar. masalahnya informasi mana ular berbisa, mana enggak itu, kita pun anak reptil masih Iya, saru-saru masih gitu ngeraba, ya. iya. Jadi kayak gini nih, ular pucuk, Iya. hijau. Hijau. Kalau ekornya merah, Karena itu berbisa tinggi. hijau pucuk, Full. ekornya abu, Tidak berbisa. Jadi cuma Di segitu ekor. doang, ya. Jadi kok kita kayak kemarin gue tuh, herping lagi jalan, tiba-tiba muncul ular pucuk yang biasa di pohon-pohon. Kepalanya doang, ya gue juga nggak berani karena gue nggak lihat ekornya. Nah, lo aja yang udah lama Iya. main ular, Iya. masih Ngeraba ya. Harus hati-hati, Apa, jadi benar. emang jangan, kemarin ya teman kita ya, tiba-tiba nunjukin ular, Iya. ini ular apa? Itu berbisa banget, dia pegang pakai tangan. yang dipegang itu. Iya, berbisa banget. Itu kan memang ularnya pasif ya. Kalau aktif. Ular cabai, Ular dia. cabai kecil ya. Kayak tali sepatu. Mirip banget Unik tali sepatu. banget. Tapi ya berbisa, tapi salah satu ciri berbisa tuh warnanya mencolok ya. Warna mencolok, tapi Salah nggak juga satunya, sih. salah Salah satunya. satunya ya itu ciri khasnya adalah warna yang dreng dan dia sebenarnya cenderung lebih pendiam. Benar. Ya kecuali pengecualian kobra. Ya Itu aktif ya memang. Nah cuman sebenarnya ada sih kalau menurut penelitian itu ada satu sisik yang tidak dipunyai ular yang berbisa. Cuman agak susah. Apa coba kita Ya lihat. sih ada sisik satu nih teman-teman. Ini Satu kuncian doang. tapi harus ditangkap memang. Iya. Nah, jadi ketika ular berbisa itu dia tidak punya sisik yang namanya sisik loreal. Oke. Nah, jadi bagian-bagian L'Oreal kayak buat rambut.
Bagian-bagian sisik ke muka ular ini ada namanya. Ini bibir atas ini namanya sisik upper labial, ini lower labial. Nah, di sisik di ular berbisa dia tidak punya sisik loreal. Nanti kalau misalnya browsing ada kalau mau tampilin gambar. Nah, kita taunya dia ular berbisa dari sisik itunya. Iya, kalau sisik loreal tidak ada, itu pasti berbisa. Jadi mata dan Ini hidung berarti ada mana sisik sih loreal ya? Ada. Mana sisik loreal? Mana sih? Sisik loreal tuh ini. Nih, lihat aja sini maju. Nah, antara mata nih sisik loreal yang gede ini nih, yang gede ini sisik loreal nih. Nih teman-teman nih. Itu doang. Ya, pembeda antara dia ada jeda antara mata dan nostril atau hidung. Ya, Antara pupil. mata sama hidung Ya, ada sisik sisik-sisik. loreal ini ya. Nah, ini 2 sisik loreal. 2. Ya, kalau ular berbisa tidak, langsung mata langsung bersinggungan langsung dengan hidung. Mampus lu, kita harus gini-gini. Lihat-lihatnya cok. itu untuk yang sudah berani nangkep sebenarnya. Pembedanya jauh banget. Itu yang fix. Oh, itu yang pasti. Fix. Itu fix, itu dikeluarkan oleh jurnal penelitian. Oh, Karena sisik loreal. Tapi Iya. kalau udah ahli sih gini aja udah Udah kelihatan. paham, udah apa. Nah, ular-ular berbisa yang beredar di pemukiman atau di tanah-tanah biasa yang biasa kita lewatin itu apa? Kasus rescue ya, yang pernah gue pegang nih, Iya. itu kobra. Paling berani nyalinya untuk masuk ke pemukiman. Berarti dia bisa aja di perkampungan? Bisa bertelur bahkan di komplek. Oh, gue pernah tuh di Cinere bareng si Panji, ada telur kobra. Iya kan? Terus kita cari kobra anak-anakannya itu di taman, orang-orang terus di ketong sampah anak kobra. Kobra Depan tuh mata gue. Kobra tuh paling Ih, bagus. serem banget itu. Dia paling bagus beradaptasi dengan manusia, kobra. Oh, berarti dia paling memungkinkan hidup bareng sama Hidup kita. bareng sama manusia. Sampai akhirnya membahayakan juga kan? Iya, pasti dong, apalagi punya Nah, anak itu kecil. terus gimana yang baiknya kalau kita mengalami kondisi kayak gitu? Sebenarnya konflik antara manusia dan hewan liar, ya, khususnya ular ya, itu kan tidak bisa dihindari sebenarnya. Jadi konflik ini bisa berhenti kalau salah satunya punah. Ularnya punah atau manusianya yang punah? Wih. Itu Itu semua daerah konflik. Ya, daerah konflik Nah, dan supaya dua-duanya aman gimana? mengenal dan adanya alat safety di rumah masing-masing penduduk. Dan pembangunan salah satunya yang membuat Konflik ini terjadi. konflik itu terjadi. Oh, bener. Mereka Ruang gerak si ular ini udah mulai sempit, kebatas sama tembok. Jadi kayak kemarin itu tiba-tiba ular banyak gitu. Gue nggak nyalahin pembangunan. Pembangunan perlu buat kita. Misal kayak tol banyak itu Ya. penting. Ya. Tapi makanya kemarin kita usul sebelum tol itu dibuat, sebelum areanya itu Babat. habis, panggil dulu orang-orang yang konservasi dan Ya. juga tahu tentang hewan bisa dipindahin. Bener banget. Minimal. Iya. Kalau nggak dibuatin jalur aja kok, jalur lintas itu aman sebenarnya dibuatin jalur. Misalkan Lintas apa lu? Misalkan ini perumahan, ini sawah masih ada sisa ya, di sini sungai. Dibuat aja gorong-gorong yang memang tidak ada lubang keluar di perumahannya. Nah, si ular kan akan tetap melintas kan, lewat gorong-gorongnya. Tapi tidak mungkin untuk masuk ke pemukiman. Beneran lu? Luar negeri udah bikin jalur lintas, kayak Jadi kepiting. jalur yang dibikin khusus buat ular. Iya, buat hewan liar, gitu loh. Kayak misalkan kepiting. Tidak ular aja ya. Tidak ular aja kayak kepiting Christmas yang di Pulau Christmas. Itu kan tiap tahun dia nyebrang jalan. Benar, Ya kan di luar negeri dibikinin jalur. Agar si kepiting tidak terlindas. Itu. Kalau siapa yang ngejamin tuh ular bakal lewat situ? Mereka kan nggak tahu. Kita nggak bisa briefing. Gimana? Bisa sebenarnya. Bisa sebenarnya nggak bisa briefing. Bisa sebenarnya. Kalau orang bisa, Pak, nih Pak ya. Nih Pak, kita buatin jembatan buat Bapak lewat kalau mau ke sono lewat sini, Pak. Nah, ular. Kan intinya ular juga takut orang, ada nih. Intinya. Intinya takut orang ular. Oh, jadi nanti dengan proses dia akan menemukan jalur Iya, itu. dengan sendirinya dia akan menghindari manusia dan dia menemukan jalur itu. Mencari dari sawah menuju ke sungai. Iya. Gitu ya. Sorry, gue wudhu dulu ya. Azan. Oh iya. Oh iya. Jadi kita absen nomor 2. Habis ini kita. Iya. Oh, jadi hewan-hewan itu kebanyakan makanya keluar ke pemukiman karena ekosistemnya terancam. Iya, benar, habitatnya sudah mulai Jadi yang kemarin di Cinere itu yang gue langsung lihat ya. Jadi mereka ke pemukiman mereka nyari cicak. Jadi anak-anak kobra itu makanannya salah satunya cicak. Nah cicak di pemukiman banyak di tong sampah gitu. Jadi dia cari ke situ. Iya. Gue lihat banget gitu, mampus kobra. Dan itu kalau gigit orang mati dong. Mati tetap. Tapi untungnya keluarnya malam Iya. gitu. Kalau siang mereka sebetulnya lebih sembunyi sebetulnya ya. Ada aktivitas permukiman warga ramai juga dia agak sedikit minder kok. Jadi salah satunya harus ramai, tempat tinggal lu harus ramai, jangan banyak Umpetan-umpetan. umpetan-umpetan. Kayak gitu-gitu tuh, umpetan-umpetan dicek. Oh, karena itu tempat dia. dia nyari makan sebenarnya. Ada nggak sih negara-negara yang memperhatikan banget gitu untuk ekosistem hewan-hewan liar? Kalau setahu gua Australia lah yang paling keren. Ya, Australia paling keren Kayak kan. gimana emang? Kalau yang pernah baca jurnal beberapa, terus teman-teman yang juga pernah ke sana, gue sendiri belum sih ya. Teman yang pernah ke sana kuliah tentang biologi atau sekedar kunjungan, yang suka binatang ya. Dia lewat di daerah tertentu nih jalan raya ada pelang gede. Daerah ular melintas, dahulukan ular melintas. Hah? Seperti itu.
Terus ularnya melintas lewat mana? Iya lewat jalan raya gitu yang pertama ini. Kok bisa tahu ular lewat jalan situ? Emang ada zebra cross atau ular cross? Ah, iya, apa ularnya lapor? Kayaknya dia ada CCTV deh atau Oh mungkin pemantauan. gini, jalan itu menjadi area penghubung Iya, antara ekosistem kanan dan kiri. Yang cerita ada gitu terus di atasnya. Oh ada itu, ada jalan tol besar di bawahnya ya. Ini dibangun memang khusus binatang. Ya ini jalan tol ini buat manusia. Nah tapi untuk karena di sini habitat hewan liar, di sini habitat hewan liar, pemerintah nih nggak mau di negara itu memutus jalur si hewan bergerak. Akhirnya dia bikin flyover yang ditanami tanaman rimbun seperti hutan untuk si binatang liar ini melintas di atas jalan tol. Bayar ya? Enggak kak. Oh, kali aja mereka tap juga gitu. Ada yang ngecrek. Sebenarnya mau bayar tapi bingung top up-nya di mana mereka. Tapi diperhatikan seperti itu Iya ya? keren banget luar negeri tuh Harusnya keren. gitu ya. Harusnya gitu negara kita. Harusnya sih ya. Padahal kan negara kita tuh binatangnya paling banyak. Jos kan? memang. Dan banyak yang sudah nggak ada. Benar banget, udah hampir hilang sebagian ya. Mungkin nggak kelihatan kali Pan, karena kan di saat pembangunan itu dibuat ularnya jadi belakang, takutnya ini udah ada dananya dibikinin nggak ada yang lewat. Mau bajir ya, bikinnya gitu. Tadi dulu ular itu kan ada predator, pasti kan? Iya. Ular jadi banyak karena predatornya hilang. Contohnya apa? Ada dua Rantai nih. makanan. Ya, rantai makanan. Rantai makanan Dua pelajaran predator. SMP. Iya, pelajaran SMP. Ekosistem. Ekosistem. Iya. Ular makan. Tikus. Heeh. Karena tikus makan padi. Heeh. Ya kan di atas ular ada elang. Oke. Ya elang mati, terus terurai dimakan lagi buat pupuk tanaman. Itu kan rantai Kayak apa? Iya, gitu rantai makanan. Ini kan ada tanda-tanda Iya. Kita berisi itu. Lupa. Dia ingat. Itu rantai makanannya. Kalau di yang sekarang ini adalah ada dua predator sebenarnya di atas si kobra ya, si ular liar yang sering masuk pemukiman. Garangan, mongos, ya yang kayak musang itu. Gue baru dengar garangan apa sih? Agak merah. Itu yang ada bungkus pakai daun. Itu pegarangan Garang asem. asem. Dia bentuknya kayak musang. Mongos yang kalau di video-video sering berantem sama kobra. Oke, ya. Nah, itu. Terus satunya lagi itu biawak sebenarnya. Biawak ini pemakan telur. Telur Kobra. kobra. Jadi ada dua nih, dua. Nah, sekarang pada nggak ada. Ya nggak ada kan biawak terus diburu sama tukang daging. Yang ditembakin di pinggir-pinggir sungai itu kadang-kadang. Ya, benar. Jadi yang makan telur biawak apa? Kobranya sudah tidak ada. Tidak ada jadi makanya kobra Overpopulasi. Garangan? Garangan ruang geraknya terputus. Ya kan akibat banyaknya pembangunan dan banyak hobis sekarang. Oh, jadi garangan dipelihara sendiri. Oh iya. Hobis si predator alami kobra ini udah ada juga. Oh, jadi harusnya itu jadi makanan kobra. Iya. Oh. Yang makan kobra. Yang makan kobra. Yang makan kobra. Iya, yang makan Oh, kobra. garangan tuh. Oh, yang makan. Garangan kan kebal bisa. Gimana sih si Dini? Gua kirain yang makanan kobra. Bukan di atas kobra dia. Oke. Jadi Den, kobra itu jadi makanya telurnya sama biawak. sama Iya. biawak. Kobranya Bedanya harusnya sama dimakan. Garangan. Nah, garangan sama biawaknya nggak ada. Makanya dia Overpopulasi. keluar. Jadi Den, Oke, nah sekarang buat orang-orang awam Hmm. yang sampai binatang berbisa itu sampai ke mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Preventif. kalau sudah ada ke situ gimana tuh? Iya, kalau udah ke situ. Kalau udah masuk atau sebelum masuk Iya, nih? gua ngeliat misalnya ada di rumah gua atau di Udah rumah masuk tetangga. dulu, Udah masuk dulu. Udah masuk dulu sebenarnya ada di konten Argo Channel. Oh. Kalau penanganan ular masuk rumah. Bisa dicek. itu bisa gampang banget sebenarnya ambil aja ember ya. Misalkan harusnya pakai ember dulu nih, ada ember kecil nggak? Ini pakai ini bisa ntar contohnya. Oh, iya. Oh iya. Ini tiba-tiba ada nih, biarin, nggak apa-apa. Apa udah? Wis. Nih, ini penanganan hewan berbisa kalau masuk rumah. Ular masuk rumah ya. Ceritanya ini ular berbisa nih ceritanya. Ya, ceritanya ular lah ya masuk rumah. Nah, misalnya ular taruh sini ya, yang ini aja yang kecil. Nah Nah, inilah yang gerak, itu mah diem. ya udah kepanjangan tapi. Tapi rata-rata kan ular masuk rumah itu kecil-kecil yang berbisa ya. Dorong yang gede banget. Nah, yang pertama adalah kalau takut nih, kalau takut pakai ember. Ya. Nih, ini bisa kita tutup pakai ember atau toples gede kayak gini. Ya. Pas dibuka dia apa? Simsalabim kita. Nah, terus dorong pakai seperti ini, ya. Ya papan atau triplek ini bisa. Irfan Hakim Store. Oh, iya. Oh iya ini baru ya. Mana aja? Adalah pokoknya. Instagram aja udah. Ini kita dorong perlahan. Nggak dorong buat apa kan udah di dalam? Biar kita bisa buang. Oh iya. Kita dorong perlahan, harusnya triplek halus ya. Dorong perlahan seperti ini sampai si ularnya itu naik. Naik itu bener, bener itu naik. Terus? Jangan begitu lu digigit Nah, ini. ceritanya. Nah setelah didorong, ular berarti kan sudah ada di atas Di atas triplek. triplek. Nah ini tinggal kita balik. Oh, ini kesian ular mahal. Itu ular mahal loh yang Nah, kalau toples bening kan terlihat ularnya kan. Iya, iya, Nah iya. ini boleh langsung bawa ke kebun jauh dari rumah dilepas.
Oh, Terus dari mana itu? ini trik pengalaman pribadi aja yang aman sih. Terus ada juga yang pakai sapu. Sapu didorong, kalau yang agak sedikit berani bisa pakai sapu. Sapu di dorong. Dorong aja ular Betul, keluar. sapu. Oh, didorong-dorong gini. Iya, dorong pelan tapi jangan bikin panik. Berarti jauh lama dong. Enggak, kalau kitanya nggak nakut-nakutin, ularnya nggak kabur sebenarnya. Nah, jadi misalkan ini ada ular di rumah, Iya. pokoknya jangan gerak ngagetin atau lebay lah, ketakutan gitu Karena ya. dia akan ngejar. Ya, karena ular akan membabi buta nyambernya. Oke. Karena dasarnya kan ular juga kan takut orang. Nah, ini bisa kita dorong perlahan ke teras rumah keluar. Oh, didorong gini. Dorong ke teras rumah Arbi keluar. itu ular mahal, Arbi. Iya. Maaf ya. Dorong ke teras rumah. Nah, setelah keluar teras rumah, kita liatin dulu. Pastiin nggak kena. Ya, pastiin dia nggak balik karena ular nggak punya tujuan. Oke. Ya, pastiin dia nggak balik, oh udah aman berarti kan kadang-kadang orang ngebuang ular gitu masuk ke dalam, Tinggal. nggak diliatin, Masuk lagi. ularnya masuk. Nah, ularnya ada 3. Seperti itu. Ularnya ada 3. Oh, gitu. Jadi gitu, itu simpel sih, simpel aja. Itu simpel. Bisa pakai toples gitu. Supaya nggak masuk, kalau itu kan udah keburu masuk. Ya, Supaya nggak masuk gimana? Supaya nggak masuk ke rumah. supaya nggak masuk rumah, preventif ya, pencegahan ular tidak masuk rumah. Garam, bener nggak? Enggak. Bohong itu. Oh, yang diprodukin garam. Enggak itu bohong. Aduh, ternyata gue dari TK, dari SD, camping pakai garam. Salah itu. Jadi salah, mitos tentang garam itu salah nih teman-teman Denny Cagur TV ya. Iya. Ya, salah. Jadi sebenarnya fungsi dari garam sendiri adalah mengikat cairan. Oke. Ya. Nah, ular sebenarnya kan tidak berlendir. Kalau belut baru. Belut, Lintah. lintah, pacet itu Bekicot. mati. Pakai bekicot atau nggak garam lewat, kena. iya. Karena dia ngikat cairan. Iya. Nah, tapi kan orang awam berpikir ular ini berlendir. Benar. Padahal kering, ya. Karena pernah ada strategi yang pernah nyobain. Iya, iya. Di Ditabur garam. Garam biasa aja. Nggak ngaruh. Tapi kalau belut baru. Belut lele mati, ya, mati, pacet, atau bekicot mati. Oke. Nah, yang pertama adalah jangan pakai garam ya, itu mitos yang salah. Nah, yang pertama adalah bersihkan lingkungan rumah. Ini mencegah tempat makanan si ular. Yang tadi gue bilang. Ya, ada cicak, ada kodok kecil nih, ular lagi melintas nemu makanan. Pintu dapur kebuka, kesasar masuk dapur. Gitu, biasanya si ular ini nyasar masuk rumah. Oke. Terus bersihkan lubang-lubang saluran, misalkan ada lubang saluran dari got atau selokan itu kasih ram. Ram kawan. Saluran. Ram kawan. Got. Gitu maksud Kawat, dikasih kawat ya, dikasih kawat halus. Tapi kalau bisa otomatis bisa dibuka ya. Karena kotoran ntar nyangkut takutnya. Terus ular itu menghindari sesuatu yang berbau tajam. Karbol, kaporit, lebih baik benda cair. Oh, bener cair. Iya. Karbol, kaporit, dia nggak suka. Jadi sensor Jacobson yang ada pada ular ini rusak. Oke. Oh, oke. Ya, dia Ada yang ngomong pakai ijuk. ijuk sebenarnya itu kemarin sempat juga dibahas ya. Ijuk itu memang kan ular ini sensitif di hidung. Ya. Nah, ijuk itu sebenarnya takutnya gara-gara si ular melintas ketusuk. Nancep. Iya, begitu. Itu. Oh, Tapi sebenarnya kalau kalau nggak nusuk sih nggak dia lewat. maju. Jadi udah Itu ada ijuk tuh. udah gue cobain sendiri. Melintas kok dia melintas. Nih ijuk nih. Coba ya. Coba. Tuh, Nah, kalau diangkat itu. iya. Jadi mulu nggak ada apa-apanya sama dia. Gak ada ijuk. Gak mau ada ijuk. Lebih baik pakai cairan yang berbau tajam, itu lebih efektif sih. Udah dicoba gitu kan, kita semprot-semprot lubang-lubang yang dipikir ada ular, akhirnya ularnya keluar. Musim ular itu kapan aja? Oh, kemarin itu kan akhir tahun tuh. Akhir tahun, memang akhir tahun. Dia dari November sampai Januari. Udah sekarang udah bersih kan? Udah Kemana itu? besar, sudah mulai tahu bahwa manusia berbahaya, dia menyingkir. Karena biasanya yang kecil-kecil mereka masih nggak tahu ya. Nggak tahu kalau manusia itu predator paling Berarti berbahaya. tahun depan bisa datang lagi dong? Bisa. Ih, jadi konten lagi guys. Oh, berarti kemarin itu Jangan emang ada. Mudah-mudahan enggak ya. emang masa-masanya ular lagi Menetas. telur, menetas. Mau menetas. Oke. Akhir tahun. Makanya kemarin banyak kejadian. Ya kayak habis gitu. kobra baby retik, sekarang lagi rame baby retik ya. Baby retik. Udah mulai temuan laporan ke saya, damkar juga, Bi ada nemu nih bang. Tapi ini mah lebih nggak Aman. berbahaya. Iya, aman kan? Retik aman kan? Kalau retik itu lebih bahaya kalau ketemu yang gede. Iya, Karena gede banget. kalau ular kobra itu gigit bikin mati. Heeh. Kalau kobra yang kalau retik gede ya kita dimakan. Iya, takutnya Dimakan maksudnya dililit, dimakan Dimakan dililit. bisa. Kalau ukurannya gede segede-gede kepalanya, dia itu bisa sampai 8 kali lipat ukuran kepalanya dia bisa dimakan. Tuh. Oh, berarti ini kalau gede Iya Bisa berbahaya. Oh. Karena kan ini kita makan dimakan Iya, tuh dari kepala pasti. Segini nih. Ya udah ini bisa. bener, makanya kadang kalau dilihat ular yang makan orang di belek orangnya posisi Iya, gini iya, ya. pasti. Makanya gue Nggak ada gini. yang lagi gini. Kalau gamer kalau itu gini kalau gamer model. Jadi susah. tetap pose. Kesel lah ularnya.
Nah, coba Jelepeh ya. Nggak jadi. pesan Darbi buat adik-adik orang tua yang punya anak senang ular. Pesan saya nih untuk adik-adik yang nonton konten-konten reptil atau binatang-binatang liar lah ya, kayak saya, Irfan atau Ade ini udah mulai masuk konten binatang, jangan dicontoh karena ini hanya bisa dilakukan oleh profesional. Ya. Dan kalau mau megang-megang ular mohon bimbingan dari kakak-kakak komunitas banyak lah ya. Bener. Atau acara-acara reptil datang itu baru boleh megang, tapi kalau nemu ular liar di depan rumah jangan diganggu. Kasih tahu bapaknya atau mamahnya. Iya. Pan, apa Pan? Buat adik-adik yang ini, yang Udah. Jadi maksudnya tayangan-tayangan ini disaksikan, diserap ilmunya, tapi jangan dicontoh. Tapi kalau misal mau pelihara, ya dibelilah pelihara yang benar. Iya. Ular yang misal ball python. Ya, jangan ular liar. Jangan ular liar. Kalau mau itu ada ular dibotolin, gitu-gitu. Padahal tiba-tiba kobra. Iya. gitu. Karena itu jarang banget orang yang mengerti secara detail. Susah memang, susah. ya dan harusnya baiknya cari tahu dulu Iya. tentang hobi itu baru dilaksanakan hobi. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe Arbi channelnya Reptil Channel. Oke. Dakif juga dong. Oh iya Dakin. Siap. Thank you. Lihat 3,5 juta. lu Oh dapat iya 3,5 juta ya. Nanya lagi. 1 juta. Alhamdulillah nyampe 1 juta. Udah dapat gol. Sudah. Belum dikirim ya? Belum sampai. Udah lama. Gue besok akan ke rumahnya Irfan Hakim. Lihat semua koleksi hewan dia. Saatnya gue di sana dihina-hina sama dia. Thank you, Den. Bye-bye.